Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan kami di channel Hardpro 81. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Kali ini kita akan membahas film bertema time travel berjudul Synchronic. Film ini bercerita tentang temuan sebuah obat yang mampu mendistorsi waktu dan kenyataan serta membolak-balikkan pikiran sehingga membuyarkan fakta dan fiksi. Setiap orang yang meminumnya secara misterius akan pergi ke masa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sekembalinya dari masa lalu mereka mendapati dirinya dalam keadaan terluka ataupun ditemukan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan pasangan suami istri yaitu Travis dan Leah bersama-sama minum obat bernama Synchronic di kamar hotelnya. Setelah minum obat, Travis pergi ke lantai atas menggunakan lift. Sementara Leah istirahat di dalam kamar, tak lama berselang mulai terjadi hal-hal aneh. Siaran televisi mendadak hilang lalu muncul sosok orang tua aneh di hadapannya dan perlahan-lahan kamarnya menghilang. Lalu suasana berubah menjadi di tengah hutan, seakan berhalusinasi. Leah terbengong-bengong, kemudian muncul seekor ular berbisa mematuk kakinya. Kejadian aneh juga dialami Travis ketika lift sampai lantai 7. Area dinding lift menghilang lalu berubah menjadi hamparan gurun yang sangat luas. Seketika lift dan bangunan hotel itu lenyap yang membuatnya jatuh ke bawah. Adegan kemudian pindah ke dua petugas paramedis bernama Steve dan Dennis. Mereka mendapat panggilan emergensi agar datang ke suatu TKP. Sampai di sana mereka menemukan seorang pria terluka akibat dadanya tertusuk pedang kuno yang tertancap di dinding sementara anaknya tak sadarkan diri akibat overdosis di lantai. Steve juga menemukan koin kuno Prancis serta beberapa bungkus pil Synchronic yang mereka kira adalah narkoba. Ketika memeriksanya, Steve tanpa sengaja tertusuk jarum suntik yang menempel di bajunya lalu ia buru-buru menutup luka itu agar tidak tercemari heroin yang dikonsumsi anak tersebut. Selesai bertugas dia pergi ke laboratorium untuk diambil sampel darahnya. Ia khawatir tertular penyakit akibat tertusuk jarum suntik sebelumnya dan dokter akan memberitahunya jika hasilnya sudah keluar. Esok harinya Steve datang ke perayaan ulang tahun anak Dennis yang kedua. Namun Dennis tidak bergabung dengan istrinya karena mereka berdua sedang bertengkar. Sejak dulu, Dennis dan istrinya sering bertengkar karena hal-hal sepele. Jika bukan karena Brianna putri pertama mereka, mungkin Dennis dan istrinya sudah lama bercerai. Lalu Steve menemui Brianna sedang duduk di atas sebuah batu. Batu itu adalah tempat favoritnya untuk menyendiri dan ada tulisan "Always" pada batu tersebut. Brianna tidak tahu siapa yang menulis kata itu, tapi "always" adalah kata yang selalu diucapkan Dennis untuk menyemangatinya. Tahun ini, Brianna berusia 18 tahun dan diterima di sebuah perguruan tinggi ternama. Steve mengucapkan selamat lalu memberinya segelas minuman. Selang beberapa saat dokter menghubungi Steve memintanya datang ke rumah sakit karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Akan tetapi Steve harus menundanya. Dennis memberitahu kalau mereka mendadak diminta datang ke suatu TKP. Sampai lokasi officer menunjukkan seseorang tewas hangus terbakar. Anehnya, orang itu memegang gagang pintu kuno yang sepertinya bukan berasal dari bangunan di sekitar mereka, serta ada beberapa bungkus pil Synchronic sama seperti yang mereka temukan sebelumnya. Sore harinya Steve pergi menemui dokter. Dari hasil tes darah dan pemeriksaan, Steve didiagnosa menderita kanker otak besar. Steve hampir tidak percaya, karena selama ini Steve merasa baik-baik saja. Dokter memintanya tidak bekerja terlalu keras, dan datang kembali beberapa hari lagi. Keesokan harinya Steve kembali bekerja, dan TKP kali ini adalah hotel Travis dan Leah menginap. Mereka mendapat laporan kalau Leah mendapat gigitan ular berbisa dan suaminya menghilang. Anehnya polisi sudah memeriksa dan tidak menemukan adanya ular di dalam kamar. Jika dilihat dari bekas gigitannya, ada kemungkinan Leah itu digigit ular dari punggung berlian timur dan bisanya membuat penderitanya kaku serta kesulitan berbicara seperti kondisi lelah. Tapi yang menjadi pertanyaan sudah berpuluh-puluh tahun ular itu tidak ditemukan di daerah ini. Kasus ini mirip dengan TKP sebelumnya, sama-sama terdapat korban, namun bukti yang ditemukan justru membingungkan pihak kepolisian. Setelah menyisir seluruh ruangan hotel, mereka menemukan Travis tewas di bawah lorong lift.
Polisi semakin bingung karena tidak ada tanda-tanda lift mengalami kerusakan. Dua kejadian misterius yang dialami Travis dan Leah membuktikan bahwa kejadian itu nyata dan mereka tidak berhalusinasi. Dan lagi-lagi Steve menemukan bungkus obat sinkronik berada di dalam kamar mereka. 3 hari kemudian Steve kembali menemui dokter hasil pemeriksaan lanjutan. Dokter menemukan anomali terjadi pada kelenjar pineal otaknya. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang berperan menimbulkan kantuk dan mengatur irama atau pola tidur alami. Umumnya ketika seseorang telah dewasa, kelenjar pineal akan mengeras, tapi yang terjadi padanya kelenjar tersebut masih lunak seakan masih berkembang seperti kelenjar pineal milik anak kecil. Yang jadi masalah, tumor di otaknya tertutup kelenjar tersebut dan tidak bisa diambil melalui operasi. Kabar buruknya umurnya diperkirakan hanya 6 minggu ke depan. Tapi kabar baiknya masih ada kemungkinan tumor itu sembuh dengan perawatan radiasi atau kemoterapi. Meski biayanya cukup mahal, tapi tidak ada pilihan jika Steve masih ingin berumur panjang. Sementara di rumahnya, Brianna ditegur ayah dan ibunya karena pergi semalaman tanpa pamit. Agaknya gadis remaja itu mulai menginginkan kebebasan dan mulai mengabaikan nasihat orang tuanya. Lalu Dennis mencoba berkomunikasi dengan Brianna. Apakah dia ada masalah karena sang ayah selalu terbuka untuknya? Sejak kecil Brianna itu selalu merengek ingin bermain dengan sang ayah, namun menginjak remaja Brianna seakan melupakan hal tersebut. Apapun yang terjadi padanya, masalah tanggung jawab Dennis sebagai sang ayah. Sebagai seorang anak remaja, mungkin Brianna itu bosan mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Karena itulah ia ingin hidup mandiri ketika masuk universitas nantinya. Di malam harinya, Dennis dan Steve bertemu di sebuah kafe. Dennis memberikan sebuah hadiah karena Steve berulang tahun hari ini dan sebagai tanda bahwa mereka itu bersahabat sampai saat ini. Lalu Dennis bertanya, apakah Steve kecanduan obat tertentu ketika bertugas? Dennis berulang kali melihatnya mengkonsumsi obat-obatan. Ia berkata, tidak hanya saja dia tidak mau memberitahu apa alasannya yang sebenarnya. Obat tersebut adalah obat untuk menenangkan pikirannya setelah mengetahui penyakit yang dideritanya. Yang mana saat ngobrol di tengah malam, mereka berdua mendadak mendapat panggilan darurat di sebuah kamar kos. Seorang remaja tergeletak lemas dan seorang lagi dalam keadaan tak sadarkan diri. Yang ternyata mereka ini adalah teman sekelas Brianna. Mereka bertiga kedapatan mengkonsumsi pil sinkronik yang mereka beli dari sebuah toko. Lalu Steve bertanya di mana Brianna. Remaja itu berkata, sebelum dirinya pingsan, Brianna duduk di sebuah kursi dan tidak melihatnya. Setelah itu hilangnya Brianna membuat Dennis cemas, kemudian memberitahu taraf istrinya. Ya, semua kejadian misterius ini membuat Steve kehabisan kesabaran. Dia bertekad akan mencari tahu apa sebenarnya pil sinkronik yang sudah memakan banyak korban ini. Keesokan harinya, Steve pergi ke toko obat yang menjual pil. Kepada si penjual Steve bilang kalau dia ingin membeli semua pil itu. Tapi si penjual mengatakan jika pil itu hanya tersisa 5 buah. Dan informasi dari produsen bahwa pil itu sudah tidak diproduksi lagi. Ketika mau pulang, Steve didatangi seseorang dan meminta Steve menjual satu pil dengan harga berapapun. Tapi Steve menolak, dan mengatakan jika pil itu bisa membahayakan nyawanya. Sementara itu, di rumah Dennis dan Taraf sedang gelisah karena hilangnya. Taraf menyalahkan Dennis, sedangkan Dennis menyalahkan Taraf karena sering memarahi Brianna. Berpindah ke Steve. Ketika mau tidur Steve mendengar sesuatu di ruang tamu. Dan ternyata si pria yang ingin membeli pil tadi mengikutinya sampai di rumah. Si pria ini ada Dr. Kremani. Dan dia adalah ahli kimia. Ternyata dia yang membuat pil sinkronik dan ia akan menjelaskan semuanya. Tujuan obat itu dibuat sebenarnya untuk menggantikan narkoba agar para pecandu tidak lagi mengonsumsinya. Namun obat itu dibuat dengan bahan legal dan sangat langka yang hanya didapat dari daerah yang belum terjamah manusia. Siapapun yang meminumnya akan merasakan sensasi halusinasi seperti ketika mereka mengonsumsi narkoba. Tapi pada kenyataannya efek yang ditimbulkan di luar dugaan, obat itu mempengaruhi kelenjar pineal otak manusia yang mampu membolak-balikkan pikiran serta mendistorsi waktu dan kenyataan. Dan peristiwa dalam waktu ibarat jejak dalam rekaman yang tertulis dari waktu ke waktu. Kremani memberikan contoh pada sebuah piringan hitam, piringan itu ibarat waktu dan jarumnya adalah pil tersebut. Dengan kata lain, sinkronik adalah pil perjalanan waktu. Mungkin hal itu berhubungan dengan bahan ajaib yang mereka gunakan, namun efek yang dialami orang dewasa dan anak-anak tidaklah sama.
Anak-anak memiliki kelenjar pineal yang masih berkembang dan ketika mereka pergi ke masa lalu mereka bisa pulang ke masa depan atau malah terjebak di masa lalu untuk selamanya. Berbeda dengan orang dewasa, efek itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum mereka kembali ke waktu yang sebenarnya seolah-olah mereka itu berhalusinasi dan merasakan sensasi seperti pecandu narkoba. Padahal apa yang mereka alami itu nyata seperti yang dialami Leah dan Travis. Karena itulah Kermani meminta Steve memberikan pil yang ia beli agar tidak jatuh korban lagi. Tapi sayangnya Steve berkata, pil itu sudah ia buang ke toilet yang sebenarnya masih ia simpan. Mendengar itu Kermani bersyukur, jadi dia nggak perlu repot-repot menghancurkannya. Lalu pergi keluar. Hari berikutnya, Steve kembali bertugas bersama Dennis. Mereka mendatangi sebuah TKP di mana ada orang setengah gila patah kakinya karena terjatuh. Dennis memperhatikan Steve begitu kelelahan lalu bertanya apakah dia sudah menjadi pecandu. Sebelumnya, Dennis itu mendapat pemberitahuan dari officer. Ada seseorang mencuri barang bukti narkoba di mobil ambulannya dan ia menduga Steve adalah pelakunya. Agaknya Steve tersinggung dengan perkataannya karena memang bukan dia yang melakukannya, lalu mereka terlibat perkelahian. Sampai di rumah Steve menonton berita bahwa pihak kepolisian masih belum menemukan Brianna. Seketika Steve jadi ingat pil sinkronik yang ia beli sebelumnya, lalu ia mencoba meminumnya untuk sekedar mencari tahu apa dampak yang ditimbulkan. Tak lama berselang, siaran televisi mengalami gangguan, perlahan-lahan rumahnya mulai menghilang dan area sekitar berubah menjadi rawa-rawa di tengah hutan. Steve mengira dirinya sedang berhalusinasi karena pil sinkronik. Akan tetapi semua yang ia sentuh nyata dan ia sadar sepenuhnya. Seekor buaya besar mendekatinya. Lalu dari arah yang berlawanan, seorang prajurit membawa pedang hendak menebasnya. Beruntung area sekitar perlahan menghilang dan Steve kembali ke rumahnya. Untuk sesaat, Steve merasa yakin kejadian yang ia alami adalah efek halusinasi dari pil sinkronik. Tapi anehnya celananya basah dan ada bekas tebasan pedang di lantai rumahnya. Yang membuktikan bahwa kejadian yang ia alami benar-benar nyata seakan masih enggak percaya. Steve ingin membuktikannya lagi, tapi kali ini ia meletakkan sebuah kamera video untuk merekam dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Dr. Germani, pil ini adalah pil perjalanan waktu yang memungkinkan seseorang pergi ke masa lalu dalam durasi waktu tertentu, yaitu sekitar 7 menit seakan mendapat petunjuk. Steve menduga hal inilah yang terjadi pada orang-orang setelah minum sinkronik, mereka pergi ke masa lalu, kemudian kembali ke masa depan. Dalam keadaan terluka dan mungkin saja benda-benda kuno itu tanpa sengaja terbawa ke masa depan. Jika dugaannya benar, Brianna hilang karena terjebak di masa lalu setelah minum sinkronik. Lalu Steve minum lagi sebutir pil sinkronik dan tak lama kemudian tubuh Steve mulai menghilang yang menandakan pil itu mulai bekerja. Steve mendapati dirinya saat ini berada di tengah badai salju yang sangat dingin. Saking dinginnya, Steve mengalami hipotermia. Untungnya 7 menit berlalu dan Steve kembali ke rumahnya. Setelah itu Steve mengambil kesimpulan, pil kedua ternyata membawanya ke tempat dan waktu yang berbeda. Ada kemungkinan perbedaan tujuan dan waktu ditentukan di mana ia minum pil tersebut. Lalu Steve menandai tempat di mana ia minum pil kedua untuk membuktikannya. Steve akan minum pil itu sekali lagi berdiri di tempat yang sama dan apakah dia akan pergi ke waktu dan tempat sebelumnya. Saat ini Steve masih punya 7 butir pil yang sengaja ia kumpulkan dari TKP dan ia beli dari toko obat. Untuk berjaga-jaga Steve menggunakan jaket tebal dan membawa beberapa potong kayu bakar. Dan ternyata benar, Steve kembali ke tempat tadi, yaitu di tengah baju salju. Steve segera membakar kayu untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian datang seseorang membawa tongkat batu menghampirinya. Jika dilihat dari rambut dan pakaiannya, mungkin zaman ini adalah zaman es yang berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Setelah kembali ke masa sekarang, Steve mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari perjalanan waktu yang ia lakukan ditentukan di mana ia minum pil tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, jika pil itu membawanya pergi dan pulang, apa yang menyebabkan Brianna terjebak di masa lalu dan tidak kembali sampai saat ini? Apakah hal itu ada hubungannya dengan kelenjar pineal miliknya yang masih berkembang? Esok harinya, Steve kembali menjalani terapi. Sementara jenis duduk sendirian di atas batu favorit Brianna.
News sepulang dari terapi Steve mendengar berita di radio bahwa seorang ahli kimia bernama Dr. Kermani tewas keracunan yang artinya sisa pil sinkronik miliknya adalah yang terakhir di alam semesta. Setelah sampai di rumah, Steve akan melakukan percobaan berikutnya. Steve akan minum pil di sofa bersebelahan dengan tempat yang sudah ia tandai sebelumnya. Hanya saja kali ini ia akan membawa Hooking anjing kesayangannya. Steve hanya ingin tahu apakah Hooking bisa ikut pergi dan pulang bersamanya. Koin tua dan pedang yang ia temukan sebelumnya adalah bukti bahwa benda yang ada di masa lalu bisa terbawa ke masa depan. Selang beberapa saat keadaan area sekitar mulai berubah. Kali ini Steve mendapati dirinya berada di waktu sekitar 50 tahun yang lalu. Bangunan rumahnya sudah berdiri, bahkan posisi sofa di mana ia duduk sama persis dengan miliknya. Lalu dari balik pintu muncul seorang pria mengacungkan pisau, karena mengira Steve adalah pencuri. Karena panik Steve kabur keluar. Orang-orang yang melihatnya pun merasa aneh karena di zaman ini sangat jarang orang kulit hitam berkeliaran, terlebih Steve menggunakan style yang berbeda dengan mereka. Tak lama kemudian alarm jam tangannya berbunyi yang menandakan 7 menit telah berlalu. Anehnya, area sekitar tidak berubah, yang artinya Steve itu belum kembali ke masa depan. Steve menduga dirinya harus berada di tempat yang sama di mana ia datang dan sepertinya ia harus minum pil itu sekali lagi untuk memberikan efek yang sama, lalu membawanya kembali ke masa depan. Tidak ada pilihan, Steve harus mencobanya dan terpaksa kembali ke dalam rumah itu. Malam harinya Steve memecah kaca jendela agar orang di dalam rumah keluar. Lalu Steve mengendap-endap masuk ke dalam rumah, kemudian minum pil sinkronik dan duduk di sofa di mana ia datang. Sialnya 30 detik menjelang kepulangannya, pemilik rumah malah memergokinya, karena jengkel Steve ingin menghajarnya. Akan tetapi Steve tidak bisa menyentuh pria itu karena tubuhnya menjadi bayangan tanda pil itu mulai bekerja. Steve pun buru-buru duduk di sofa, tapi si Hooking malah bengong di sudut ruangan. Steve mencoba meraih tali pengikatnya. Sayangnya 7 menit telah berlalu. Steve berhasil kembali ke masa depan sementara Hooking terjebak di masa lalu dan hanya tali pengikatnya saja yang ikut bersamanya. Perjalanan ini seakan membuktikan perkataan Dr. Kermani. Seseorang dengan kelenjar pineal yang masih berkembang seperti dirinya bisa saja terjebak di masa lalu jika dirinya tidak berada di tempat yang sama sebelum 7 menit berlalu. Untungnya dia membawa persediaan pil sinkronik yang bisa membawanya kembali ke masa sekarang. Ada kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada Brianna ketika ia berada di masa lalu. Brianna tidak tahu jika dirinya harus kembali ke tempat yang sama sebelum 7 menit berlalu. Yang pada akhirnya Brianna tidak bisa pulang dan terjebak di masa lalu. Sebenarnya Steve itu bisa saja minum pil sinkronik itu lagi untuk menjemput Hooking, seperti ketika Steve 2 kali pergi ke zaman es sebelumnya, tapi hanya sedikit pil yang tersisa dan lebih baik ia manfaatkan untuk menjemput Brianna di masa lalu. Malam harinya Steve pergi ke tempat di mana Brianna dinyatakan hilang. Tak lupa ia menyalakan kamera video, kemudian minum pil sinkronik dan tak lama kemudian area sekitar mulai berubah dan Steve mendapati dirinya berada di atas pohon lalu terjatuh. Tak jauh dari situ, Steve melihat suku pedalaman penyembah Dewa Banteng sedang memanjatkan doa. Mereka melihat kedatangan Steve dan mengira kalau dia adalah persembahan yang dikirim dari langit oleh Dewa Banteng. Suku pedalaman itu ramai-ramai menangkap Steve. Untungnya Steve bisa meloloskan diri lalu memanjat pohon sambil menunggu 7 menit berlalu. Setelah kembali ke masa sekarang, Steve bertemu dengan teman Brianna. Steve bertanya, apakah benar tempat ini terakhir kali Brianna menghilang? Remaja itu tidak tahu, sebelum dirinya pingsan, Brianna memang ada di tempat ini, tapi setelah itu ia tidak tahu kemana Brianna pergi. Steve ternyata salah mengartikan maksud perkataan remaja tersebut yang artinya ada kemungkinan Brianna berada di tempat lain ketika minum pil sinkronik. Steve kemudian minum-minum di kafe langganannya. Di sana ia bertemu dengan Dennis yang kemudian meminta maaf karena berprasangka buruk padanya. Pencuri narkoba beberapa hari yang lalu ternyata adalah Tom si sopir ambulans. Dennis kemudian menceritakan keadaan rumah tangganya setelah kepergian Brianna. Hubungannya dengan istrinya semakin memburuk. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Steve hanya tertawa lalu berkata, sebenarnya dia itu iri dengan kehidupannya memiliki istri meskipun selalu bertengkar dan anak yang selalu menentang orang tuanya, tapi dia tidak akan menolak jika berada di posisinya daripada dirinya menjalani kehidupan seorang diri. Steve kemudian memberitahu Dennis bahwa dirinya menderita tumor otak. Dokter memvonis umurnya hanya 6 minggu dan sudah 2 minggu berlalu sejak tumor itu ditemukan.
Dokter memberinya perawatan dan perawatan itu cukup manjur menjinakkan tumornya. Tapi setelah kejadian yang ia alami belakangan ini, ternyata ada hal yang lebih buruk daripada kematian, yaitu masa lalu. Apa yang ingin ia lakukan saat ini adalah melakukan hal terbaik dan ia berjanji akan membantunya menemukan Brianna. Dan untuk melakukan hal tersebut, Steve tidak akan melanjutkan perawatan medisnya. Mendengar pengakuannya, Dennis tentu saja marah. Kenapa Steve tidak memberitahunya? Lagi pula, apa alasan ia menghentikan perawatan yang justru membuatnya semakin menderita? Steve tidak masalah karena ia melakukannya untuk Brianna. Brianna sudah ia anggap seperti anak sendiri seperti halnya Dennis yang menjadi sahabatnya selama ini. Menemukan Brianna berhubungan dengan peristiwa acak, peluang dan keberuntungan. Lalu ia menunjukkan rekaman video ketika ia melakukan perjalanan waktu, hilangnya Brianna berhubungan dengan obat yang mereka temukan. Untuk menemukannya, mereka harus tahu di mana posisi Brianna ketika minum pil tersebut dan pergi ke masa lalu, kemudian membawanya ke masa ini. Lalu Dennis berkata, mungkin batu itu adalah tempatnya, tempat di mana Brianna selalu duduk sendirian. Kata yang tertulis di batu itu adalah kata yang selalu ia ucapkan untuk Brianna. Entah kebetulan atau tidak, bisa saja kata yang tertulis di batu itu adalah sebuah pesan untuk mereka. Tanpa pikir panjang, Steve dan Dennis pergi ke tempat tersebut. Saat ini pil yang tersisa hanya 2 butir, 1 untuk pergi dan 1 lagi untuk pulang. Setelah minum pil sinkronik, Steve menghilang lalu mendapati dirinya berada di tengah-tengah peperangan. Steve berlari ke sana kemari menghindari tembakan meriam lalu merayap di antara tumpukan mayat sambil berteriak. Dan akhirnya, Steve menemukan Brianna. Brianna bersembunyi di tumpukan mayat dan berpura-pura mati agar tidak ditembak para prajurit. Soalnya waktu 7 menit telah habis. Steve meminta Brianna untuk meminum pil itu, dan bergegas kembali ke batu itu. Steve mengatakan jika mereka berdua saling berpegangan maka mereka berdua akan kembali ke masa depan, waktu 7 menit sebentar lagi akan berlalu. Tapi sialnya malah datang prajurit mengacungkan senjata ke arah Steve. Zaman ini adalah zaman di mana orang berkulit hitam adalah budak. Steve menunduk lalu berkata, kalau dia adalah budaknya dan meminta orang itu mendekat. Steve sengaja melakukannya karena ia melihat ada ranjau di depannya. Berharap prajurit itu menginjaknya dan apa yang diharapkannya pun terjadi. Prajurit itu tewas meledak, tapi sayangnya 7 menit berlalu dan Brianna menghilang sebelum Steve sempat meraihnya. Kembalinya Brianna ke masa depan sendirian dan tidak ada pil sinkronik tersisa membuat Steve terjebak di masa lalu. Dennis bersyukur akhirnya Brianna kembali. Lalu ia bertanya apakah Steve bersamanya. Lalu di atas batu tersebut, Dennis melihat bayangan Steve. Kejadian ini sama seperti yang dialami Hawking karena ruang dan waktu mendistorsi tubuhnya di antara masa lalu dan masa depan. Dennis dan Steve saling mendekat berjabat tangan dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih kawan sudah menonton video ini, semoga kalian terhibur, tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.